Halo teman-teman foodpreneur, selamat datang di Ramadan Ngabuburit bareng Foodies. Nah, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur seluruh Indonesia. Nah, acara ini spesial banget nih buat teman-teman semua, karena cuma ada di bulan Ramadan aja, untuk menemani foodpreneur nambah ilmu sambil ngabuburit nunggu berbuka puasa. Oke, salam kenal. Perkenalkan saya Syarif, Kurikulum Development Foodies yang akan menemani foodpreneur di kegiatan sore hari ini. Nah, teman-teman, simak terus nih sampai acara selesai ya. Karena pastinya materi sore ini menarik banget dan sangat bermanfaat untuk foodpreneur semua. Mau ngingetin aja nih, buat teman-teman bisa share acara sore hari ini dengan cara yang pertama screenshot dan juga upload ke story teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tag @foodies.id, gampang kan? Nah, oke. Sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin nih untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies. Jadi, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya Changing People's Life through F&B Education. Ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneur yang telah teredukasi. Kunjungi juga channel Telegram Foodies di t.me/foodies yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Dan subscribe YouTube channel Foodies karena foodpreneurs bisa nonton nih ratusan video edukasi bisnis kuliner secara gratis. Gratis loh. Oke, untuk foodpreneurs yang mau bertanya, boleh nih nanti selama kegiatan ini teman-teman boleh sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah, karena nanti kolom komentar akan kami tutup ya teman-teman. Oke ya, sambil nunggu narasumber masuk boleh nih salam-salam di kolom komentar nih teman-teman yang baru gabung itu dari mana aja, dan juga teman-teman boleh mengenalkan nih kalau ada brand-brand kuliner teman-teman mau dikenalin, boleh langsung komen aja di kolom komentar teman-teman dari mana dan dari brand kuliner apa aja. Oke, sambil kita nunggu narasumber kita pada sore hari ini. Oke, ini udah ada hadir dari Surabi kita dari Denpasar. Oke, halo Kak. Aku dari Bandung nih. Ayo teman-teman dari mana aja nih? Boleh salam-salamnya dan juga boleh brand kuliner teman-teman apa aja nih yang mau kita shout out di sini. Oke, sambil kita mengundang narasumbernya ya. Oke. Oke, ada yang dari Palembang. Oke, selamat sore Pak Ahmad. Sore, Mas Arif. Oke, hari ini sudah hadir ya narasumber kita yang bakal kita tanya-tanya nih hari ini. Jadi, narasumber kita pada sore hari ini adalah Pak Ahmad Saiful. Beliau ini adalah bisnis profesional dan Board of Curriculum Foodies. Halo Pak Ahmad, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat-sehat Alhamdulillah. juga. Pastinya semangat banget ya mau sharing-sharing ke teman-teman foodpreneur pada hari ini ya. Oke. Nah, oke teman-teman semua, jadi sore ini kita akan bahas nih bareng sama Pak Ahmad topik yang keren dan penting banget untuk foodpreneur semua, yaitu mengelola keuangan dalam bisnis kuliner di bulan Ramadan. Nah, pastinya ini akan jadi pembahasan yang seru banget di sore ini, dan pastinya nih untuk foodpreneur semua jangan lupa untuk keluarin catatannya. Siapin nih catatannya, kira-kira hal penting apa nih yang bakal teman-teman notes untuk teman-teman praktekin nanti setelah kegiatan ini. Oke, sebelumnya saya izin untuk matiin kolom komentarnya ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung di kolom Q&A di bawah aja, nanti kita akan jawab di akhir. Oke nih Pak Ahmad. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan membahas mengelola keuangan di bisnis kuliner, terutama di bulan Ramadan karena kita sedang ada di bulan suci Ramadan. Oke, yang pertama gini Pak Ahmad, yang mau kita mungkin sharing-sharing ke teman-teman semua ya. Kenapa sih kita sebagai owner bisnis itu harus memahami dan mempelajari yang namanya keuangan? Kenapa itu penting banget nih Pak Ahmad? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman semua. Oke, pertanyaan penting nih, Mas Arif. Saya Hmm. jawabnya dengan big picture-nya dulu ya, gitu ya. Kita, kalau kita ngomongin tentang ilmu keuangan, finance gitu ya, itu kan sebetulnya alat ya.
alat untuk mencapai tujuan bisnis, ya kan? Nah, tujuan bisnis teman-teman macam-macam ya. Menghasilkan pendapatan, bermanfaat, membuka lapangan kerja itu bisa macam-macam, gitu ya. Nah, tapi kalau saya tarik garis benang merahnya, kita mau bisnis itu tujuannya bermanfaat, bener nggak? Ya, bermanfaatnya buat siapa, sebesar apa itu terserah keinginan masing-masing, gitu ya. Nah, bisnis dalam konteks itu udah pasti kalau kita ingin bermanfaat bukan hanya tentang uang, bener kan? Tapi Oke. masalahnya kalau nggak ada uang, mau bisnis apa gitu kan ya. Jadi Iya betul. kita pengen bermanfaat, betul. Kita pengen memberikan kontribusi positif, betul. Itu suatu purpose yang perlu dijaga. Jadi bisnis itu bukan hanya tentang uang, tapi Hmm. kalau nggak ada uang, mau bisnis apa? Nah, Nah, kita udah tahu uang adalah faktor penting di dalam bisnis demi eh, kebermanfaatan itu kan ya. Nah, hmm. kalau kita udah tahu mengelola uang, ya harus paham ilmunya, ya kan? Ilmunya apa? Ilmu keuangan gitu. Nah, Iya. sekarang kalau saya ambil analogi nih, kenapa penting? Ibaratnya kita mau melakukan perjalanan panjang nih ya, Sarif ya. Perjalanan panjang, kita mau nyetir gitu ya, ya terserah mau naik motor, mau mobil. Tapi kita nggak paham membaca dashboard, rambu-rambunya gitu ya, di kendaraan kita. Juga nggak paham membaca rambu lalu lintas. Kira-kira kita bisa nyampe nggak? Bisa aja, ya kan Hmm. bisa aja. Tapi nyampenya dengan cara apa gitu ya? Kita nggak tahu bensinnya habis atau enggak. Kita nggak tahu mesinnya panas atau enggak. Kita nggak tahu karena nggak ngecek misalnya bannya kempes atau enggak. Yang lebih bahaya lagi, kita nggak bisa membaca rambu lalu lintas. Yang verboden nggak boleh masuk, dilabrak. Yang satu arah, kita nggak tahu itu satu arah, dilabrak dua arah. Jadi ya beresiko gitu. Nah, ibaratnya kalau saya ambil analogi lagi, kalau teman-teman pengen berbisnis tapi nggak mau paham ilmu keuangan, itu kayak apa ya? Kayak mau berenang tapi nggak mau basah gitu. Ya. Atau Oke. mau olahraga tapi nggak mau keringetan gitu. Jadi ya, ya nggak bisa itu satu paket gitu. Nah itu saya mulai dengan cerita itu dulu Mas Arif. Oke. Oke, nah nih biasanya ya kadang-kadang nih Pak Ahmad ya kita bisnis owner nih, oke lah kita mau bisnis tapi nggak paham-paham banget masalah keuangan, sehingga kadang-kadang ada beberapa bisnis owner yang ya udahlah saya plot aja satu orang untuk ngelola keuangan saya gitu. Nah kira-kira resiko apa sih yang timbul kalau kita nih selaku bisnis owner ngasih aja nih ke orang lain untuk ngatur keuangan saya gitu, ke anak buah misalnya. Oke, saya kembali dulu tadi ke cerita awal saya, cerita besar saya ya. Bisnis Ya. ingin bermanfaat. Bermanfaat Hmm. dalam arti ini itu apa? Pengorbanan yang kita lakukan, ya kan? Pengorbanan itu apa sih? Pengorbanan waktu, Hmm. pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan uang, modal, ya kan? Itu ada pengorbanan kan? Pengorbanan ekonomi lah gitu ya. Yang kita korbankan itu mendapatkan hasil yang lebih besar, gitu kan? Hmm. Bener kan? Kalau enggak ngapain kita bisnis, ya kan? Bener nggak? Kalau enggak ngapain kita bisnis gitu kan? Bisnis itu Iya. ada pengorbanan, tapi dengan pengorbanan itu kita mengharapkan hasil yang setimpal. Nah, bahasa sederhananya gitu. Bahasa bisnisnya apa? Return on investment, tingkat pengembalian, gitu ya. Nah, sekarang saya balik ke pertanyaannya Mas Arif nih. Risiko terbesarnya apa? Tadi kan saya cerita tuh ya, kalau kita mau nyetir nggak nyampe tujuan. Iya. Risiko terbesarnya, kalau kita nggak paham keuangan, terus hanya menyerahkan kepada karyawan, risiko terbesarnya adalah kita tidak mencapai tujuan bisnis kita. Ya. Hmm. Kalaupun sampai tujuan, atau kira-kira hampir sampai tujuan, return on investment-nya tidak optimal. Ya kan? Tingkat pengembaliannya tidak optimal. Kalaupun ya, return on investment-nya itu lumayan, banyak kesempatan efisiensi yang nggak kita tahu karena kita nggak bisa baca situasinya, ya kan? Kalaupun kita bisa melakukan efisiensi, manfaatnya tidak sebesar kalau kita memahami ilmu keuangan, ya kan? Oke. Kalaupun terakhir nih, ya, kalaupun ternyata kita bisa mendapatkan manfaat yang lumayan besar karena kita oh ya udahlah segini cukup, ada risiko besar yang menanti. Ya. Jadi belum tentu sampai tujuan Hmm. itu selamat.
Kalau Spoon selamat, berdarah-darah, dengan ban bocor dulu, mogok dulu di jalan, uangnya habis, nggak bisa makan. Itu contoh tadi yang saya ambil, contoh sederhana nyetir gitu ya. Jadi, resiko terbesarnya tidak mencapai tujuan, tapi kalau dibilang, saya nggak ngerti keuangan, bisa kok nyampe. Siapa bilang nggak bisa nyampe? Tapi nyampenya dengan cara apa, gitu kan ya? Oke. Gitu, Mas. Oke, berarti resiko yang ditanggung ya bisa dibilang besar ya kalau misalnya ya kita nggak mau belajar dan justru malah udahlah ngegampangin itu ke anak buah aja gitu ya. Itu resikonya gede banget. Nah, untuk pemula juga nih, terutama UMKM yang baru banget memulai bisnis, biasanya apa sih kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mereka nggak sadarin gitu, tapi mereka lakukan dan sering banget terjadi di bisnis kuliner mereka, terutama dalam mengelola keuangan. Ya, oke. Ini pertanyaan yang sederhana, saya coba jawab dengan sederhana juga ya. Jadi gini, kalau kita menganggap ilmu keuangan susah gitu ya, kita paham nggak pendapatan di dalam bisnis? Pasti paham kan ya? Kita Hmm, jualan, dapat pendapatan atau revenue. Iya dong. Untuk yes. mendapatkan revenue, kita ada pengorbanan. Biaya kan ya? Biaya bahan baku, biaya karyawan, biaya apalagi, biaya listrik, itu biaya sewa. Kalau itu paham, berarti kita udah paham tuh sebenarnya. Profit and loss atau laba rugi. Ya kan? Yang kedua, kita paham nggak di bisnis itu ada uang masuk, ada uang keluar? Pasti paham lah, masa nggak? Apalagi ngomongin uang, bohong kalau nggak ada yang nggak bilang nggak paham. Uang masuk, uang keluar, pasti paham dong. Ya itulah cash flow. Nah, yang kadang-kadang nanti saya akan bahas lebih lanjut, suka ketukar tuh. Hmm. Profit and loss sama nggak ya dengan cash flow ya? Gitu ya. Apa bedanya? Kan pendapatan dikurangi biaya, uang Hmm. masuk, uang keluar. Nanti dulu itu nanti saya akan ceritain lagi ya. Nah, kesalahan yang apa namanya sering terjadi, kita udah tahu komponennya, tapi kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan, ya kan? Ya bisnis mau di mana-mana mulainya dengan pendapatan ya, jualan makanan ya pendapatan ada yang beli. Nah, oke lah saya paham cara mendapatkan pendapatan. Gimana? Saya cuma jualan aja, yang penting jualan lebih banyak. Nanti dulu, nggak cuma itu. Memaksimalkan pendapatan itu ada tiga, ya kan? Hmm. Memaksimalkan pendapatan, lebih banyak konsumen membeli produk kita, atau konsumen yang ada lebih banyak mengkonsumsi. Ya, jadi konsumen yang udah ada, dia belinya lebih banyak, lebih sering datang ke outlet, atau sebulan yang tadinya 2 kali, ke 4 kali, beli online 10 kali. Itu kan tidak berarti konsumennya lebih banyak, tapi konsumen yang ada itu mengkonsumsi lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah more benefit. Artinya produk-produk yang ada, saking kreatif, saking enaknya, ada topping sana, dipaketin ini, itu memberikan benefit lebih kepada konsumen. Sehingga kita bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Nah, itu baru satu, saya baru bahas pendapatan ya. Artinya kesalahan pertama, kita tahu bisnis itu harus memperoleh pendapatan, tapi nggak tahu dari mana aja datangnya. Nanti kalau mau bikin aktivitas iklan promosi sembarang aja, nggak dibalikin ke esensinya. Kita ini mau promosi mau yang mana? Mau mendapatkan lebih banyak konsumen atau konsumen yang ada membeli lebih banyak, gitu kan ya, dengan konsumsi tadi, atau memberikan benefit lebih dari produk. Itu baru satu. Yang kedua, tidak mengoptimalkan biaya. Biaya itu kan tadi pengorbanan ya, pengorbanan ekonomi. Keluar-keluar begitu aja tanpa dipahami biaya ini menghasilkan pendapatan yang sepadan atau lebih atau enggak. Itu kesalahan kedua. Nah, yang ketiga, ini biasa nih, tidak bisa membedakan P&L dan cash flow. Sekarang beli bahan baku, kita rugi karena kita banyak pembelian. Nanti dulu itu cash flow, bukan berarti rugi. P&L lain lagi. Nanti saya akan bahas bahas setelah inilah ya. Saya bahas ininya dulu, ide besarnya dulu. Nah, yang ketiga, sorry, yang keempat ya, masih dalam konteks laba rugi, kita jualan hanya jualan aja, tapi tidak pernah merencanakan, terus nggak tahu titik impas atau break even point-nya di mana, berapa jumlahnya, atau berapa nilainya. Nah, ini juga orang sering ketukar nih, BEP. BEP sama balik modal, suka ketukar-tukar. BEP-nya berapa lama? Iya. Itu bukan BEP, itu balik modal.
Kalau kita investasi 12 juta, sebulan balik 1 juta, dalam 12 bulan balik, tuh balik modal, gitu kan ya, payback period. Tapi kalau BEP itu titik di mana kalau kita menjual dengan nilai tertentu atau dengan kuantitas tertentu, pada bulan itu profit kita nol, gitu ya. Jadi pendapatan sama dengan biaya. Nah, kalau gitu manfaatnya apa? Manfaatnya kita tahu minimum kalau mau untung jualnya berapa. Nah, habis dari situ direncanakan kan ya, gitu. Kalau nggak tahu titik impasnya, ya jualan-jualan aja pas akhir bulan kok rugi ya. Kok perasaan saya nggak ada untungnya, uangnya nggak ada, eh, udah belanja sana sini tapi nggak dapat pendapatan gitu ya. Nah, yang terakhir, kesalahan yang umum itu tidak bisa mengelola modal kerja atau working capital. Nah, ini saya jelasin ya, working. Ini apa sih? Tadi ada laba rugi. Ini ada cash flow, working capital. Working capital modal kerja sederhananya begini. Teman-teman bisnis kuliner kan? Pasti punya persediaan kan? Punya inventory, bener nggak? Pasti punya bahan baku, punya bahan mentah, punya packaging, ya kan? Itu salah satu komponen inventory, persediaan. Ya. Komponen kedua itu adalah piutang. Ya. Kalau teman-teman jualannya nggak langsung cash gitu kan ya. Jadi teman-teman jual, tapi nggak langsung dapat uangnya dari konsumen. Itu komponen kedua, piutang. Komponen yang ketiga itu adalah hutang, ya kan? Beli bahan baku, ya kalau usahanya masih kecil mungkin beli ke pasar bayar cash. Tapi kan kalau usahanya besar kan ada termin pembayarannya ya. Nah, yang terakhir sering sering terjadi kesalahannya adalah tidak memahami bagaimana mengelola persediaan, piutang, dan hutang, di mana itu salah satu komponen penting nanti di dalam cash flow gitu. Jadi saya cerita besarnya dulu ya. Jadi kalau saya ulang, nggak bisa memaksimalkan pendapatan, cuma tahu jualan tapi nggak tahu source of growth atau source penjualannya dari mana. Tadi saya sudah sampaikan ya, more consumer, more consumption, more benefit, gitu kan ya. Yang kedua, nggak bisa mengoptimalkan biaya, nggak tahu nih mana sih biaya tetap saya, mana biaya variabel, mana yang saya bisa pengaruhi. Kalau kita nggak paham perilaku biaya, gimana kita mau ngontrolnya gitu kan? Nggak bisa bedain P&L sama cash flow, gitu kan ya? Nggak tahu titik impasnya, nggak bisa mengelola modal kerja. Nah, ingat, kalau nggak bisa mengelola itu semua, nggak akan ada cash, ya kan? Nggak ada cash, nggak ada bisnis. No cash, no business. Sesederhana itu, Mas Syarif. Oke, berarti bisa dibilang banyak ya tadi kesalahan-kesalahan yang nggak disadarin pemula, dan pasti kalau mungkin kalau kesimpulan saya ya, saya tarik kesimpulan, akar permasalahannya itu dari nggak paham gitu ya, dari nggak Ya, paham apa yang harus dilakukan, nggak paham apa yang harus ngerti dipelajarin gitu. Nah, ini berhubungan sama pertanyaan berikutnya. Lalu kalau misalnya saya nih selaku pebisnis pemula, saya mau mulai bisnis gitu, bisnis kuliner, kira-kira aja sih yang harus saya pelajarin kalau saya mau belajar keuangan? Tadi kan udah dibahas tuh sedikit-sedikit tuh tentang ya. PNL, tentang cash flow. Nah, ini minimal apa aja sih yang harus saya kuasain dulu gitu kalau emang sayanya masih awam banget gitu. Oke. Kalau sebenarnya kalau kita memahami laporan keuangan gitu ya, kan itu ada 3 ya. Tapi kita nggak usah pusing-pusing dulu memahami cara bikinnya. Analogi saya begini, sekali lagi ilmu keuangan itu kan adalah alat ya. Ya. Saya Betul. kasih analogi lain deh. Handphone adalah alat kan ya, alat berkomunikasi. Kita paham menggunakannya, benar nggak? Betul. Untuk berkomunikasi. Tapi apakah kita harus paham bagaimana cara membuatnya? Cara buat handphone gimana Iya. sih? Ada sinyal, ada prosesor gitu-gitu, nggak perlu. Yang penting kita tahu menggunakannya. Karena banyak yang bisa bikin laporan keuangan. Gitu. Kita harus paham cara kerjanya seperti apa. Jadi dari situ dulu ya. Nah, sekarang tinggal dibalik. Mulainya dari mana? Paham dulu konsep pendapatan sama biaya. Itulah laba rugi. Nah, biaya di sini yang biasanya orang kepleset ya. Biaya itu, konsep biaya di sini adalah yang kita sebut biaya adalah pengeluaran yang kita keluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Oke, saya pelan-pelan ya. Pengeluaran yang kita
apa namanya kita korbankan, kita keluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh gini, bulan ini saya beli bahan baku sapi 1 juta. Apakah biaya saya 1 juta? Enggak. Kalau bahan baku itu semua terjual di bulan itu, bisa jadi biayanya 1 juta. Tapi kan bahan baku nggak terjual semua di bulan itu. Ya kan? Mungkin ada sisanya. Yang menjadi biaya di bulan itu adalah porsi bahan baku yang terjual. Gitu ya. Nah, itu adalah konsep profit and loss. Jadi, ada pendapatan, terus ada biaya. Biaya yang kita catat itu biaya yang mana sih? Yaitu adalah biaya yang berkaitan dengan pendapatan itu. Nah, terus pengeluaran kita yang 1 juta tadi kemana? Itu masuknya dicatatnya di cash flow. Karena itu uang keluar, tapi belum jadi biaya. Sisanya kemana? Kalau misalnya kita menjual, kita nilainya 1 juta, terus yang baru keluar misalnya 800 ribu. 200 ribunya itu kita catat sebagai persediaan. Gitu ya. Nah, jadi kita pahami dulu di situ. Dan di biaya, juga ada komponen-komponen yang bukan cash ya. Contoh, kita beli alat produksi, mesin cup gitu ya, atau mesin kopi yang mahal. Kan? Itu ada biayanya. Tapi biayanya nggak mesin kopi yang 100 juta itu kan, mesin kopi mahal-mahal itu terus dibebankan di depan. Enggak. Ada depresiasinya. Ya kan? Mesin kopi itu bisa digunakan berapa tahun sih? 5 tahun. 5 tahun, 12 bulan kali 5, 60. Kita bagi nilai kopi itu 100 juta dibagi 60. Nilai per bulannya itu adalah biaya depresiasi. Tapi ingat, biaya depresiasi itu bukan uang keluar ya. Itu hanya cara pembebanan kepada biaya. Ya. Nah, yang lain lagi nih. Kadang-kadang teman-teman, kita bayar THR nih bulan ini gitu ya. Saya putus-putus nggak Mas Arif? Halo? Suara saya masih jelas nggak Mas Arif? Masih jelas ya? Suaranya nggak kedengeran nih dari Mas Arif. Sebentar, saya cek ya. Oke. Saya dapat info Mas Syarif yang putus-putus. Oke, saya jelas. Saya terusin ya, ini teman-teman ya. Nah, itu yang dua tuh. Jadi konsep pendapatan sama biaya dulu. Sedikit putus-putus, Pak. Tapi aman kok. Iya, Clear. iya. Saya dapat info. Saya cek Mas Syarif yang putus-putus. Saya lanjut aja ya. Sepertinya ada sedingguan. Oke. Gimana? Sudah? Ya, saya mungkin lanjut ya. Oke. Kayaknya agak delay sedikit. Delay sedikit. Ya, saya lanjut aja Mas Syarif ya. Saya dapat info Mas Syarif yang di sisi Mas Syarif yang putus-putus gitu. Nah, yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah cash flow. Nah, di sini benar-benar uang masuk sama uang keluar gitu ya. Pendapatan yang kita dapatkan dari konsumen yang bayar, pengeluaran berkaitan dengan biaya gitu ya. Iya, iya. Oke, udah. Iya, Pak. Ya, Bisa dilanjut? gitu ya. Nah, di sini yang kedua yang harus dipahami adalah cash flow. Ini benar-benar uang yang masuk dan uang yang keluar. Dan yang ketiga, ini pemahamannya bisa agak Halo. pemahamannya bisa agak apa namanya, tidak, saya nggak bilang nggak penting, tapi minimal dua yang awal ini harus dipahami. Nah, kalau kita ngomongin yang ketiga tentang neraca, wah bingung nih apa sih neraca balance sheet? Sebenarnya neraca itu sederhana ya. Neraca itu cuma menjelaskan apa yang kita miliki atau apa yang kita kuasai gitu ya, dan dari mana datangnya. Contoh, di sisi kiri neraca, itu kan isinya aset ya.
Ada kas, ada persediaan, ada piutang. Di sisi kanannya, ya, di sisi kanannya itu adalah hutang sama modal atau equity, ya kan? Aset kan datangnya kalau nggak dari hutang, dari modal setor, dari mana lagi? Itu kenapa disebut neraca atau balance sheet, karena dia harus balance gitu. Jadi minimal yang harus dipahami itu tiga, tapi sebagai kalau teman-teman masih awal-awal gitu ya, tadi saya udah kasih clue. Yang pertama harus dipahami itu adalah titik impasnya, ya, bagian dari P&L, cara menghitung, pendapatan, bagaimana cara mendapatkan pendapatan tadi, more consumer, more consumption, sama more benefit, dan yang selanjutnya adalah karakteristik atau perilaku biaya. Nah, di biaya itu teman-teman harus tahu mana biaya yang saya keluarkan seiring dengan banyaknya penjualan, dia akan semakin banyak. Biaya bahan baku, biaya kemasan, itu biaya variabel. Mana biaya yang saya keluarkan, penjualannya naik pun, biayanya kurang lebih segitu-segitu aja, ya kan? Biaya sewa, mau naik atau turun, kita tetap bayar sewa. Biaya listrik, ya oke lah, gitu ya. Mungkin ada alat-alat yang pakai listrik, cuma naiknya tidak akan seiring dengan penambahan volume. Nah, kalau teman-teman nanti bisa memahami karakteristik biaya, kita bisa ngendaliinnya. Nah, penjelasan panjangnya ada di mana? Saya udah beberapa kali nulis di artikelnya Foodies ya, biaya tetap, Yes. biaya variabel, cara menghitung titik impas, apa yang harus diperhatikan di cash flow, itu udah banyak di situ. Jadi silahkan diingat-ingat lagi aja di artikel-artikel di situ. Gitu Mas Syarif. Berarti detailnya bisa dicek sama teman-teman di foodies.id ya. Di situ ada artikelnya juga, mungkin lebih detail dan lebih tertulis ya. Kalau mungkin sekarang lebih mereminder lagi ya ke teman-teman, atau mungkin kalau mau baca lebih detailnya bisa dilihat di sana. Nah, tadi kan Ya, udah ada 3 komponen nih. Ada P&L, terus ada cash flow, terus ada neraca. Nah, kita mau bahas satu-satu ya, Pak ya. Mungkin biar lebih di study mungkin tentang kesalahan atau mungkin do or dance-nya untuk dari 3 macam ini ya. Kita bahas dari P&L dulu. Kalau ngomongin P&L kan berarti kita ngelihat kira-kira bisnis kita untung atau rugi, kurang lebih kan kayak gitu ya laporannya ya. Nah, kalau di P&L itu sendiri kira-kira nih untuk sederhananya nih untuk ke teman-teman foodpreneur semua, kira-kira apa aja sih yang perlu kita perhatikan, atau mungkin kalau ada eh, tips atau mungkin kalau ada prinsip-prinsip yang harus dipahami dulu nih sebelum teman-teman mau bikin yang namanya laporan profit and loss gitu. ya. Nah, kita mungkin ngomongin indikator-indikator utamanya nih ya, Mas Syarif ya. Jadi indikator-indikator utamanya kita ngomongin P&L dulu deh. Pendapatan Iya, sama biaya. Sebelum nanti kita nyambungin dalam konteks Ramadan gitu. Ini agak belakangan gitu ya. Tapi sebenarnya Ramadan nggak iya. Ramadan, cara mengelola keuangan ya sama aja. Cuman perhatiannya aja yang diberikan agak berbeda. Kalau di PNL, salah satu indikator pertama yang harus dilihat adalah pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, itu gimana? Pertumbuhan periode yang sama tahun ini dengan tahun lalu, itu gimana? Nah, tapi waktu kita membandingkan pertumbuhan ini pertumbuhan penjualan ya, atau revenue ya, itu pastikan kita membandingkan hal yang sama. Contoh nih, tahun ini kita punya 2 outlet atau 3 cloud kitchen. Tahun lalu kita punya 2. Terus kita seakan-akan membandingkan, oh growth kita sekian, langsung dibandingin. Nah, nggak salah, tapi kurang tepat. Jadi kalau kita mau bandingin, oh iya, pertumbuhan kita misalnya 70% karena kita ada tambah 1 outlet. Tapi di outlet yang sama, pertumbuhan kita itu sebenarnya sehat atau enggak? Karena itu penting. Karena kalau kita nambah outlet terus, kita tidak memperhatikan same sales growth gitu ya, atau same sales dari store yang sama, jadinya seakan-akan fata morgana gitu. Oh kita bertumbuh, padahal outlet-outlet kita yang ada itu sebenarnya nggak bertumbuh. Pertumbuhan itu gara-gara buka outlet baru aja. Ya. Lebih parah lagi, kalau dalam membuka outlet yang baru itu, uangnya bukan dari uang hasil keuntungan bisnis yang ada, tapi dari investor.
Investor buka, investor buka, seakan-akan besar, padahal outlet-outlet yang existing itu nggak bertumbuh. Jadi P&L yang pertama harus diperhatikan adalah pertumbuhan. Nah, yang kedua indikator yang harus diperhatikan adalah transaksi di outlet. Nah, itu juga udah banyak tuh artikel-artikelnya di Foodies. Transaksi di outlet apa sih yang diperhatikan? Total jumlah transaksinya, yang sering disebut, ya ini istilahnya macam-macam ya, total check, sama rata-rata nilai per transaksinya, atau average per check. Kalau teman-teman punya apa namanya POS, itu udah gampang hitungnya, udah datanya udah ada. Tapi untuk hitung pendapatan, itu kita harus turunin tuh. Dari mana dia datangnya? Apakah konsumen lebih banyak tadi, more consumer, sehingga total check-nya atau total transaksinya semakin banyak? Atau konsumennya sebenarnya tidak bertambah, rata-rata sebulan sama, 100 konsumen misalnya, atau 1000 konsumen. Total check-nya sama, segitu-gitu aja gitu ya. Tapi rata-rata orang membelinya semakin banyak. Yang tadinya dia beli makan, dia beli minum. Tadinya beli makan, beli minum, beli appetizer. Tadinya beli makan, beli minum, beli appetizer, sekarang sama dessert gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan dari total check sama average per check. Yang ketiga, masih ngomongin pendapatan, itu persentase diskon terhadap penjualan. Nah, teman-teman ini kan hobi kan, pasti kalau ini, oh kita diskon-diskon. Betul, diskon itu menarik penjualan. Tapi kalau diskon yang kita lakukan tidak menguntungkan atau berlebihan, yang ada seakan-akan meningkatkan penjualan, padahal nanti profitnya nggak ada, malah merugikan. Gitu. Jadi saya masih ngomongin pendapatan, minimal ada 3 yang diperhatikan. Pertumbuhannya, hati-hati, pertumbuhan itu kita suka membandingkannya nggak apple to apple gitu ya. Bandingkan pertumbuhan di outlet yang sama. Ya, nanti kalau mau dibandingkan pertumbuhan outlet silahkan. Jadi artinya ada total pertumbuhan dari penambahan outlet. Yang kedua tadi total transaksi sama nilai rata-rata per transaksi. Ya. Dan yang ketiga adalah persentase diskon terhadap penjualan. Nah, masih ada nih satu lagi yang keempat, masih ngomongin pendapatan. Pahami kontribusi penjualan itu dari mana aja channelnya. Jadi kalau kita mau memaksimalkan pendapatan, kita udah tahu semua variabel yang harus dilihatin, ya dashboard di mobilnya itu mana yang mau dilihatin. Nah, kontribusi penjualan, mana yang dine in, mana yang take away, mana yang dari GrabFood, dari GoFood, mana yang big order catering, mana yang dari arisan, mana yang dari meeting, kalau Ramadan mana yang dari program sedekah. Karena kalau kita tahu kontribusi masing-masing channel sales itu, kita bisa mengoptimalkan kan. Oh, Ramadan nih, ada kesempatan nih kalau kita channel sedekah atau channel order, channel buka bersama bisa di delivery, itu kita optimalkan. Karena kita udah tahu, udah pasti pendapatan dari pagi sampai sore itu minimal. Ya orang puasa gitu kan. Benar nggak? Jadi kita bisa mengkompensasi penjualan-penjualan dari channel lain dengan mengoptimalkan channel lainnya. Gitu. Sebaliknya, begitu Ramadan selesai, mana yang harus dioptimalkan? Masuk Lebaran. Oh, Lebaran biasanya pada mudik gitu kan, asisten rumah tangga. Siap-siap kebanjiran order orang yang dine in. Hari kedua gitu mau cari makan, harus siap. Gitu. Jadi ya, kalau kita tahu dari mana channelnya, kita bisa mendapatkan, mengoptimalkan penjualannya gitu ya. Nah, itu saya baru ngomongin pendapatan tadi Mas Syarif, saya belum ngomongin biaya. Oke. Gak apa-apa, Pak. Pelan-pelan aja nih, biar teman-teman juga bisa cerna ya. Itu dari si pendapatannya dulu tadi, dari sisi P&L. Iya. Kalau dari biayanya berarti bagaimana nih, Pak? Nah, kalau biaya, indikator yang harus diperhatikan apa? Pertama, harga pokok penjualan atau COGS, Cost of Goods Sold. Nah, harga pokok penjualan itu terdiri dari apa sih? Ya, bahan baku, bahan mentah, kemasan gitu kan ya. Dan ada juga beberapa tergantung cara pembebanan biayanya ya. Bisa juga termasuk biaya produksi di situ. Ada juga yang nggak masukin biaya produksinya dimasukin ke operational expense, nggak masalah. Tapi intinya gini, harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengkonvert mengkonvert bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga bahan jadi itu bisa dijual. Ya kan? Nah, salah satu indikator utamanya adalah
persentase HPP terhadap pendapatan. Nah, dari bulan ke bulan itu kita bisa lihat, oh, kalau makanan itu rata-rata harus di 50% tuh minimum ya. 50% dari pendapatan ya. Karena kalau apa namanya? Sorry, sekitar 50%-an. Karena kalau terlalu besar, nanti di bawahnya jangan lupa masih ada biaya operasional, masih ada iklan, masih ada biaya operasional lainnya habis nanti gitu ya. Jadi 50% itu udah kira-kira lah. Kalau bisa HPP-nya 30%, 40% lebih bagus lagi. Artinya kita masih bisa punya apa namanya space, ruang untuk iklan, untuk promosi dan lain-lain. Gitu ya. Nah, terus kalau kita tahu persentasenya apa sih manfaatnya? Dilihat trennya. Persentase itu bukan berarti oh saya 60 bagus atau enggak, tergantung. Tergantung tren seiring dengan waktu gimana hitungnya tiap bulan. Nah, ini kadang-kadang ini cerita nyata nih. Saya melihat satu bisnis kok satu bulan 60 apa ya HPP-nya, terus 80, terus 30, terus 40. Saya tanya kenapa? Oh, di sini kita ada pembelian bahan baku. Oh, di sini kita ada bayar THR. Nah, itu yang tadi saya bilang keplesetnya. Cara membebankan kepada biaya itu beda sama arus kas, sama cash flow ya. Jadi biaya yang dibebankan itu hanya biaya yang berkaitan dengan pendapatan. Kalau beli bahan baku di situ, masuknya ke laporan cash flow, sisanya masuk ke persediaan, nggak masuk ke P&L gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu trennya, yang harus dioptimalkan di biaya itu biasanya production waste. Nah, production waste itu apa sih? Pesanan gagal, terbuang gitu kan ya. Terus takaran, kelebihan. Misalnya apa namanya ayam yang harusnya sekian gram lebih melulu. Telur gitu ya, telur potong yang harusnya satu lebih melulu jadi 1,5. Takaran apalagi? Cabai yang harusnya sekian gram lebih melulu. Nah, itu ketahuannya nanti kalau tren harga pokok penjualannya atau COGS-nya naik turun. Kalau kita tahu naik turun, kita tahu mana yang harus kita perbaiki. Nah, kalau kita nggak tahu COGS-nya, ya kita nggak pernah tahu mana yang harus diperbaiki, gitu kan ya. Kalau kita mau memperbaiki sesuatu, kan kita harus tahu dulu akar permasalahannya di mana. Nah, COGS ini baru salah satu indikasinya, gitu ya. Nah, masih di biaya nih. Kita masuk ke biaya operasional, biaya gaji, biaya listrik, biaya satpam, biaya keamanan, biaya apalah, gitu ya. Nah, biaya termasuk biaya marketing juga ya di situ ya. Biaya-biaya itu juga indikatornya dibuat tuh persentase terhadap penjualan. Oh, rata-rata nih biaya marketing saya 12% terhadap penjualan. Oh, ternyata kalau saya naikin 14% dan di spending di channel yang tepat, ya misalnya iklan IG, iklan Facebook, penjualan saya naik. Nah, teman-teman akhirnya bisa mulai pikir kan, oh saya naikin biaya marketing atau enggak ya? Termasuk biaya-biaya lainnya. Sekali lagi persentase itu bukan langsung, oh kalau sekian baik atau enggak. Yang penting kalau trennya membaik, artinya itu baik. Kalau trennya memburuk, artinya itu buruk. Karena nggak bisa dibandingin. Bisnis kuliner itu kan unik ya. Bahan bakunya Iya. lain, cara bikinnya lain, cara masaknya lain. Jadi nggak bisa langsung dibandingin begitu aja. Nah, yang terakhir kalau kita ngomongin biaya, pada akhirnya kita lihat profitnya. Persentase profit terhadap pendapatan. Gitu ya. Apakah persentase profitnya 20%, 30%, 10%? Dilihat trennya seiring dengan waktu, baik bulanan mau tiap 3 bulan atau tahunan gitu. Jadi kalau kita udah punya pegangan indikator-indikatornya, tadi indikasi yang saya kasih di awal tuh dashboardnya ya, penjualan tadi growth, diskon persentase terhadap diskon gitu ya, total check average per checknya kita lihat pendapatan, COGS atau persentase HPP-nya, persentase OPEX-nya kita lihat, persentase operating profit-nya kita lihat. Itulah dashboard-dashboard tadi yang saya sampaikan. Jadi kita tahu tuh arahnya kemana. Gitu Mas Syarif ceritanya. Oke, wah ini PNL udah seru banget ya. Ini baru bahas satu nih sebenarnya baru PNL. Nah, oke, kita masuk ke yang berikutnya yaitu cash flow ya. Dimana tadi kan kita udah ngelihat cash flow itu ya kondisi keuangan kita sekarang gimana gitu dengan biaya yang kita nanti keluarkan atau biaya yang kita dapetin. Nah,
biasanya nih salah satu masalah yang paling sering muncul kalau apa ya, yang berkaitan dengan cash flow itu biasanya kita mau belanja, tapi giliran kita mau belanja uangnya nggak ada gitu. Padahal ini lagi butuh nih. Nah ini biasanya ada kendalanya di situ. Mungkin nih kita harus bisa belajar lagi tentang mengelola cash flow itu bagaimana sih, tips pentingnya untuk kita dan apa yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Ya. Nah, tadi saya udah kasih apa namanya perkenalan sedikit ya. Kalau cash flow awalnya mulainya dari pendapatan dulu ya. Kalau pendapatannya nggak ada, jangan harap kita punya cashnya. Jadi jualannya dulu harus 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 bagus gitu kan ya. Terus jualannya nggak ada, nggak jual ya bukan nggak ada ya, jualannya nggak optimal atau kecil, terus kita berharap punya cash banyak, nggak mungkin kecuali minjem atau ada setoran dari investor. Jadi mengelola cash flow yang pertama PNL-nya harus benar dulu. Artinya pendapatannya maksimal, biayanya optimal. Nah, saya gunakan istilah yang berbeda ya. Pendapatannya maksimal, biayanya optimal. Saya nggak bilang biaya minimal ya. Karena biaya minimal itu nanti kita cenderung menekan biaya, terus segala dikurangin, padahal belum tentu itu baik buat bisnis. Optimal itu artinya setiap pengeluaran biaya yang kita keluarkan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Jadi mengelola cash flow tips pertama, jualan yang banyak dulu. Gitu ya. Nah, yang kedua, pastikan bisnisnya profitable. Artinya biaya dikelola dengan baik sehingga profitnya bagus. Gitu ya. Nah, baru turun nih ke komponen selanjutnya. Nah, kalau cash flow, pendapatan udah oke, udah profit, ada tiga hal lain yang harus diperhatikan. Seberapa cepat kita bisa memutar persediaan menjadi penjualan. Contoh, kita beli daging, 100 kilo. Dalam 3 hari bisa habis. Beli lagi 100 kilo, 3 hari bisa habis. Jadi perputaran persediaan itu cepat. Nah, itu baru salah satu indikator working capital atau modal kerja yang efektif. Ya. Beda ini, kita beli daging 100 kilo, baru 2 minggu habis. Apa bedanya? Artinya, anggaplah 100 kilo itu biar gampangnya 1 juta lah ya gitu ya. Saya biar gampangnya gitu. 1 juta itu uang kita tertahan sebagai persediaan. Ya, pada saat mau bayar listrik, pada saat mau bayar gaji, uangnya tertahan sebagai daging. Ya nggak? Hmm, ya. Kalau 100 kilo itu kita bisa putar lebih cepat, penjualan cepat, artinya masuk 3 hari jadi uang lagi kan? Kalau kita jualan, masuk 3 hari jadi uang lagi. Tips pertama tips yang ketiga selain tadi mengelola pendapatan sama biaya, pastikan perputaran inventorinya itu cepat. Nah, ini berkaitan dengan supply chain, strategi pembelian, strategi inventorinya atau persediaannya mau pegang berapa. Tapi prinsip pertamanya pastikan perputaran persediaan kita, bahan baku, bahan mentah, kemasan itu cepat. Beli, keluar, beli, keluar, beli, keluar gitu. Nah, tapi di sini bukan masalah cepatnya aja ya, harus seimbang. Jangan sampai saking cepatnya kehabisan. Nah, itu juga jadinya kehilangan kesempatan menjual. Itu baru satu. Nah, yang kedua, kita mau ngomongin inventory ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengelola piutang. Kalau teman-teman kebetulan memberikan piutang kepada customer ya. Jadi beli sekarang, bayarnya boleh nanti 3 hari. Bayarnya boleh nanti 1 minggu. Bayarnya boleh nanti 2 minggu. Boleh nanti sebulan. Misalnya. Pastikan kalau ada piutang, itu kita mendapatkannya kembali dengan cepat. Gitu. Jadi jangan lama-lama. Kalau bisa cash semua, kalau bisnisnya cash. Cuman kan nggak semua bisnis gitu ya. Namanya supplier bahan baku juga kan ada termin pembayarannya. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin tadi persediaan harus cepat, dalam kita mengkolekti utang, itu juga harus cepat. Kalau bisa, sebagian besar cash. Nah, yang ketiga, dalam mengelola working capital atau modal kerja, waktu kita melakukan pembayaran hutang, itu termin pembayarannya, saya nggak bilang selama mungkin ya, yang ideal tapi adil. Contohnya gini, kalau kita bisa mendapatkan harga yang sama, yang satu bayar cash, yang satu bayar seminggu, pilih yang mana? Yang seminggu. Pilih yang Kenapa? seminggu lah. Kenapa? Karena, ingat, saya balik ke contoh tadi ya, karena dalam waktu seminggu,
saya balik ke contoh persediaan tadi. Hanya dalam waktu 3 hari kita sudah bisa menjual persediaan, ya kan? Artinya, waktu mau bayar ke supplier, uangnya udah ada belum? Udah ada, orang kita udah jualan. Nah, jangan sampai kebalik ya. Bayar hutang, tapi ini bukan berarti ngelama-ngelamain ya, terus nggak bayar. Bukan, bukan itu. Artinya termin pembayaran dengan suppliernya disepakati yang ideal. Misalnya gini, bayar hutang 7 hari. Tapi bahan baku siklusnya persediaannya 14 hari. Artinya pas mau bayar ke supplier, uangnya belum ada. Atau lebih parah lagi, beli barang-barang dari supplier cash, ya kan? Beli daging cash, beli telur cash, beli ayam cash. Tapi pas jualan ke customer atau ke konsumen, itu 3 hari. Artinya kita nggak modalin terus melulu kan? Beli bahan pakai uang, pakai uang. Kita belum dapat uang dari konsumennya gitu. Jadi tujuannya kalau cash flow, tadi pastiin dulu pendapatannya maksimal, biayanya optimal, perputaran persediaannya cepat, waktu kita mengkolekti utang juga cepat, waktu kita bayar hutang, itu terminnya ideal dan adil. Saya nggak bilang lama ya, karena nanti, oh kalau gitu saya lama-lamain bayar supplier. Enggak, bukan gitu. Nggak boleh, bisnis itu harus adil. Itulah kalau kita mau mengelola cash flow secara optimal. Jadi tidak cukup hanya pendapatan sama biaya aja. Oke, oke Pak. Berarti kalau misalnya nih kalau mau ngatur cash flow atau keuangan, sebaiknya kontrolnya itu nih dari cash flow itu daily-nya itu apa? Daily atau weekly atau mungkin ada dashboard khusus atau bagaimana itu? Nah, jawaban singkatnya begini. Template-nya itu sudah pernah saya buat dipublish di websitenya Foodies ya. Nah, cuman saya ulangi lagi deh prinsipnya. Kalau bisnis teman-teman udah gede banget, cash flow-nya, cash-nya banyak, mungkin bulanan mingguan cukup gitu. Nah, tapi kalau ibaratnya masih kejar-kejaran antara pendapatan, biaya, bayar THR, bayar supplier, jangan coba-coba main mingguan atau bulanan. Itu harus harian, karena jangan-jangan pas harus bayar gaji gak ada uangnya. Yang kita monitor apa sih? Nah, kalau cash flow kita bagi mungkin 3 besar kali gitu ya. Cash flow atau kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu apa aja? Gitu kan ya? Penjualan, ya kan? Pembayaran gaji, pembayaran kepada supplier bahan baku, pembayaran atau pengeluaran biaya marketing, pengeluaran biaya back office, atau pengeluaran lain yang berkaitan dengan aktivitas operasi kuliner. Nah, itu dulu yang kita lihat. Yang pertama, yang besar ya. Itu harus cukup dulu kas dari aktivitas operasi. Karena masih ada aktivitas lainnya gitu ya. Yang kedua, baru kita lihat yang dari non-operasi. Non-operasi itu apa sih? Kan kita mungkin PB1 gitu ya. Ada apa namanya, kalau outlet kan ada PB1, pajak, lain-lain. Itu kan dari aktivitas non-operasi. Selanjutnya ada kas dari aktivitas apa namanya berkaitan dengan pembelanjaan modal, capital expenditure. Contoh, kita mau renovasi, buka outlet baru, itu kan perlu uang, ya kan? Itu dipisahkan. Nah, agar kita bisa melakukan ekspansi, buka outlet baru atau renovasi, kan kita harus punya kas yang cukup dulu dari aktivitas operasi, benar nggak? Kan? Itu ibaratnya kategori besar yang kedua. Nah, kategori besar yang ketiga adalah kas dari aktivitas financing. Contohnya, financing apa sih? Misalnya, bisnis teman-teman pinjam uang dari bank, ya kan? Pembayaran pinjamannya, ada setoran dari investor, pembayaran dividen. Nah, itu harus dipisahin tuh. Jadi, uang keluar masuk yang tadi saya jelaskan dengan sederhana, cash flow, itu pisahin minimal jadi 3 besar kategori. Aktivitas kas dari operasi, aktivitas kas dari pembelanjaan modal atau capital expenditure, dan yang ketiga aktivitas dari financing, pinjam, bayar utang, dividen, setoran dari investor. Nah, yang paling penting kalau mau mengelola itu sama tadi balik, pendapatannya harus maksimal, biayanya harus optimal, tadi mengelola modal kerja, persediaan, piutang sama utangnya efisien sehingga kita bisa monitor gitu. Nah, frekuensinya tergantung tahap bisnis teman-teman di mana ya.
Kalau cashnya banyak banget ya bulanan silahkan. Kalau tipis-tipis ya jangan coba-coba mingguannya, harian kepleset pas bayar THR nggak ada uang ya. Gawat. Kan nggak bisa bayar pakai daging, pakai beras kan? Kecuali karyawannya mau ya. Oke, oke. Dari tiga tadi udah dua ya kita bahas tentang PNL dan tentang cash flow. Ini yang terakhir tentang neraca. Mungkin bisa singkat nih Pak, dijelaskan tentang neraca ini apa yang perlu diperhatikan. Kalau neraca sih sebetulnya kalau saya jelaskan agak panjang gitu ya. Tapi gini aja, neraca itu kan kalau mau kita lihat sederhananya, di sisi kirinya apa yang kita kuasai, apa yang kita miliki, di sisi kanannya dari mana yang kita kuasai itu berasal, ya kan? Kita punya aset, kita punya mesin, kita punya kas, kita punya piutang, itu kan selalu datangnya kalau nggak dari hutang, dari setoran modal, gitu kan ya. Nah, kalau neraca yang harus diperhatikan itu ada rasio-rasionya, rasio pinjaman gitu ya, rasio misalnya persediaan, dan beberapa rasio lainnya gitu. Tapi biar fokus, saya menyarankan kalau masih di tahap-tahap awal, fokus aja dulu ke profit and loss, laba rugi, sama cash flow yang benar. Nah, neraca itu sebenarnya konsekuensi. Kalau kita pengelolaan profit and loss-nya bagus, pengelolaan cash flow-nya bagus, termasuk kontrol apa namanya operasionalnya efektif, itu neraca jadi konsekuensi aja. Gambarnya neraca itu kan picture ya, snapshot. Jadi dia akan ikut bagus gitu. Jadi nggak terlalu banyak spesifik yang terutama kalau kita masih UMKM perlu diperhatikan ya. Hmm, Dua itu aja oke, dulu, profit and ya, loss sama cash flow. oke. Berarti buat teman-teman UMKM nih, kalau misalnya masih awal-awal mengelola keuangan itu dua hal pertama yang bisa dibilang didahulukan dulu ya. Kalau itunya udah baik, insya Allah nanti ketika udah mau masuk bikin racanya itu juga nilainya juga akan baik juga gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan yang apa ya, kasuistis di bulan Ramadan nih. Dan ini juga banyak mungkin di Q&A juga masuk. Yang pertama nih ada ini ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah biasanya di bulan Ramadan itu ya bisa dibilang atau kegiatan seasonal gitu, ada yang namanya kelonjakan harga baku. Nah, Hmm. kita nih sebagai bisnis kuliner, ini pertanyaannya banyak banget nih masuk ke foodies nih. Kita harus melakukan apa sih agar keuangan kita itu ya bisa dibilang bisa baik-baik aja gitu, walaupun bahan baku kadang itu meningkat nih di bulan Ramadan. Gitu Pak, gimana? Ya, gini, bahan baku di dalam bisnis kan sederhananya begini, ada faktor-faktor yang kita bisa pengaruhi, ya kan, efisiensi, operasional yang apa namanya efisien gitu ya. Ada faktor-faktor yang kita nggak bisa pengaruhi, bahan baku, ya kan. Contohnya, harga kan kita nggak bisa pengaruhi kan. Ya? Nah, tapi kita bisa kelola, kita bisa manage. Contohnya gini, kalau kita tahu harga terutama bahan-bahan yang shelf life-nya atau apa namanya periode penyimpanannya bisa lama gitu ya. Bisa jadi kalau kita tahu sebelum Ramadan kita nyetok dulu dengan harga yang belum naik, ya kan? Cuma nanti ada konsekuensinya ya. Bisnis itu kan tentang pilihan, tentang trade off. Kalau kita nyetok dulu artinya persediaan kita tinggi. Ya siap-siap cash flow-nya ketahan di situ. Tapi apakah persediaan yang lebih tinggi itu lebih baik daripada peningkatan harga yang akan kita hadapi nanti misalnya di bulan puasa? Tapi kan tidak semua bisa seperti itu ya. Misalnya bahan-bahan protein, daging kan nggak bisa nyetok jauh-jauh gitu. Nah, akhirnya apa yang kita harus lakukan di situ? Ya kan? Artinya kalau situasi sepanjang barangnya masih ada ya dan harganya naik, yang kita bisa lakukan adalah mengoptimalkan pendapatannya, benar nggak? Nah, mengoptimalkan pendapatan, gimana caranya? Kalau di Ramadan, pastikan jangan, apa ya istilahnya ya, kalau bahasa ininya do not miss the window, the opportunity window gitu. Jangan ketinggalan keretanya. Udah tahu waktu buka puasa gitu ya, ordernya akan banyak, kapasitasnya nggak cukup gitu ya. Banyak order-order yang tidak terpenuhi karena kita tidak mengalokasikan, bisa jadi bahan baku yang cukup, tidak mengalokasikan karyawan yang cukup, tidak mengalokasikan bagian dapur yang cukup, tidak mengalokasikan misalnya kemasan yang cukup. Contoh banyak yang ingin take away, bahannya ada, tapi boxnya nggak ada, kan nggak bisa di take away jadinya. Gitu. Jadi salah satu yang penting kalau Ramadan, jangan ketinggalan keretanya. Pastiin hitungan-hitungan, terutama di saat berbuka puasa,
Window-nya jangan kelewat. Nah, karena di sini juga kadang-kadang terjadi ya, tempat buka puasa itu kan selalu penuh ya. Nah, malah itu jadi limpahan rezeki yang tadinya tempat ya tidak terlalu rame gitu, tapi karena semua tempat rame, dia kebagian rame. Pastikan itu siap dulu. Jadi oh, kalau bahan baku tinggi, jadinya gimana? Apakah jadinya jangan jualan? Ya tetap jualan. Kreatif untuk memperoleh pendapatan tadi. Tadi saya udah bilang ya, gimana biar konsumen lebih banyak. Nah, ini di berbagai kesempatan nih, Mas Rex sering menyampaikan database customer itu penting. Ya inilah saatnya menggunakan database customer. Itu dikontak semua. Kita ada paket Ramadan, gitu ya. Kita akan apa namanya? Ada paket keluarga, ada paket tajil. Itu kan dalam rangka mendapatkan konsumsi lebih banyak dan memberikan benefit lebih banyak. Jadi harganya kita udah nggak bisa, kalaupun cari vendor ada sedikit lebih murah, lebih banyak. Tapi menurut saya daripada menghabiskan energi ke situ, maksimalkan pendapatannya. Bagaimana lebih banyak konsumen datang, bagaimana konsumen yang ada membeli lebih banyak, dan bikin paket-paket yang kreatif. Gitu. Saya pernah dalam satu experience, awal-awal ngejalanin bisnis kuliner lah gitu ya, kita berpikir, wah puasa nih, kita kehilangan waktu sarapan, makan siang, omset kayaknya turun. Ternyata enggak. Di bulan itu adalah omset tertinggi selama setahun. Tapi kuncinya ya kelola. Pada saat momen-momen buka puasa, jangan sampai kehilangan momentumnya gitu. Jadi menurut saya, biaya bahan baku ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau naik ya naik. Cara mengkompensasinya adalah maksimalkan pendapatannya. Promo-promonya, promo yang mana? Kalau di Ramadan, ini pilihan promo nih ya. Mau pilihan promo buy one get one atau promo paket keluarga beli 3 gratis satu. Itu ongkosnya lain loh ya. Yang satu lebih bermahal gitu ya, buy one get one mahal kan. Yang satu beli 3 gratis satu atau paket keluarga dapat minum atau dapat appetizer, dapat dessert. Nah, menurut saya lebih baik itu yang kita fokuskan biar biayanya itu bisa ketutup lah dengan pendapatan yang lebih maksimal. Gitu Mas Syarif. Oke, itu tipsnya ya buat teman-teman yang masih nanya tentang kalau misalnya bahan baku naik di bulan Ramadan, gimana ya kita manfaatkan ya momentum Ramadan ini justru bisa dibilang momentum tinggi-tingginya itu pembelian di outlet atau ya pembelian keluarga gitu, dan kita pasti kalau bisa mengoptimalkan itu kita bakal kelimpahan juga rezekinya ya Pak ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir yang sama bulan Ramadan mungkin tadi udah sedikit dibahas nih tentang THR. Nah, tentang THR ini gimana sih tipsnya untuk teman-teman mempersiapkan alokasi budget untuk THR? Nah, ini kira-kira bagaimana nih? Ini menarik nih. Kalau teman-teman persiapannya baru sekarang, itu udah telat ya. Karena ini udah deket. Tapi gini, dia mungkin buat tahun depan. THR, ya, biaya-biaya seperti THR atau tunjangan lain-lainnya, ya itu harus dipersiapkan dan dijadikan komponen biaya, diperhitungkan sebagai komponen biaya jauh-jauh hari. Kan gini, kita udah tahu mau lebaran, terus nggak nyiapin dana buat THR, ya rada-rada gimana gitu ya. Kalau sekarang baru mikirin, tapi prinsipnya gini, saya membedakan, makanya tadi saya balik ke konsep bagaimana kita melakukan perhitungan dalam laba rugi sama cash flow. Waktu di laba rugi, biaya karyawan itu bukan biaya gaji yang dibayar di bulan itu loh ya. Misalnya gini, komponen biaya gaji karyawan setahun dibagi 12. Setahun kan ada lain-lain kan, ada THR, ada tunjangan kesehatan, dibagi 12. Sehingga komponen biaya karyawan tiap bulan itu ya akan sama, tinggal dikalikan jumlah orangnya. Ya kan? Jadi komponen THR ibaratnya itu sudah, kalau istilah akuntansinya itu sudah di-accrue, sudah accrual, sudah dibebankan dari sisi biaya. Itu satu. Tapi cash flow, barulah di situ kita detailkan. Di bulan, misalnya sekarang Lebaran Mei gitu ya, Januari kita punya saldo kas di bulan Januari itu berapa, saldo penutupan. Openingnya berapa. Nah, kita pastikan opening di Februari ya, saldo awal di Februari.
terus saldo akhir di Februari, saldo awal di Maret, saldo akhir di Maret, saldo awal di April, saldo akhir di April. Nah, pas mau bayar THR, pastikan saldonya cukup untuk bayar, kan sesederhana itu. Artinya, penerimaan-penerimaan yang tadi, perputaran persediaan, kalau ada piutang kita kolek, sama pembayaran supplier itu harus match. Kapan keluarnya? Misalnya contoh gini, pas mau bayar THR, 2 hari sebelumnya kita beli bahan baku banyak banget untuk stok lebaran misalnya. Ya bubar ya, pas mau bayar THR nggak ada. Jadi itu bener-bener miss 1 hari aja kacau. Artinya kapan uang masuk sama kapan uang keluar, silahkan lihat template-nya, itu ada template harian yang saya buat di websitenya Foodies gitu ya. Itu tinggal diisi aja, tinggal dihitung, direncanakan dengan baik, ya insya Allah nggak akan miss. Gitu. Nah, tapi kalau masalahnya lebih mendasar, oh jualan saya nggak bagus, oh jualan saya nggak nyampe titik BEP, ya itu permasalahannya lebih fundamental ya, dari sekedar perencanaan kas. Ya jualannya aja nggak bagus, berarti ada masalah lain yang harus difokuskan. Gimana brand awareness-nya bagus, gimana meningkatkan kualitas produk. Jadi keuangan itu nggak bisa dipisahkan dengan operasional bisnis. Jangan harap pengen untung, tapi brand awareness-nya nggak ada, orang nggak tahu outletnya, produknya, kualitasnya jelek. Terus kita berharap untung, nggak bisa. Semuanya harus nyambung. Gitu. Oke. Oke nih teman-teman, seru banget nih perbincangan hari ini sama Ahmad. Dan ya inilah, kita udah di penghujung waktu ya. Mungkin kalau kita waktunya lebih panjang, ini ngobrolnya lebih panjang lagi Pak ya, karena pembahasan keuangan ini bisa dibilang menarik banget sih dalam sebuah bisnis gitu. Oke nih, sebelum saya tutup, saya mau memberikan sedikit info untuk entrepreneur semua. Nah, sudah ada 1.000 yang mengikuti kelas MBK, memulai bisnis kuliner dari nol, yang saat ini sudah memasuki angkatan ke-20 teman-teman. Mulai dari seperti Haus, Warung Steak, dan Kabups yang kembang sangat besar. Nah, apakah teman-teman selanjutnya? Nah, teman-teman bisa ikutan belajar kuliner dari nol ke angkatan ke-20, dan teman-teman akan belajar dan sharing selama 4 hari full dengan materi bisnis kuliner terupdate dan terbaru seperti ide, bisnis model dan marketing, sosial media, promotion dan multi sales channel, operation, COGS, supply chain, human resource, finance, dan investment. Dan juga teman-teman juga bisa berkoneksi dan berkolaborasi dengan pebisnis kuliner lainnya dari berbagai daerah. Nah, kapan kegiatannya? Kegiatannya itu tanggal 18 sampai 20 Mei 2022. 4 hari, dan ini di Jakarta nih buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, bisa banget untuk ikutan. Nah, segera daftarkan diri Anda di foodies.id/mbk20. Untuk linknya nanti akan saya bakal taruh di description. Oke, dari mungkin itu ya ngobrol kita sore hari ini. Mungkin ada closing statement dulu nih untuk teman-teman. Iya. Silakan Pak Ahmad, mungkin yang mungkin ke foodpreneur. Ya, mungkin singkat aja ya. Kalau kita ngomongin bisnis gitu ya, bisnis yang sukses itu bukan hanya tentang seberapa banyak uang atau keuntungan yang didapat gitu kan Ya, ya. Pak Ahmad, Tapi mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman foodpreneur untuk. kayaknya agak delay ya Mas Syarif ya. Ya, saya coba ya. Mudah-mudahan dari sisi saya jelas. Mungkin dari sinyalnya. Ya, sepertinya Ya, agak ya. delay. Oke. Saya tutup begini aja. Bisnis yang sukses itu bukan hanya sekedar berapa uang atau keuntungan yang didapat gitu kan ya. Bisnis yang sukses, usaha kuliner yang sukses itu tentang berapa banyak orang yang bisa kita bantu, berapa banyak orang yang bisa berkembang dan tergerak hatinya oleh yang kita perbuat. Nah,
Artinya bisnis ini adalah tentang manfaat. Supaya lebih bisa menebar manfaat lebih banyak, teman-teman harus paham ilmunya. Dan salah satu ilmunya yang tidak boleh dilupakan ketika kita menjalankan bisnis adalah ilmu keuangan. Jadi nggak ada pilihan. Mau berenang tapi nggak mau basah, mau olahraga tapi nggak mau keringetan. Nggak bisa. Itu udah satu paket gitu. Jadi ya dipahami. Dan sebetulnya tidak sesulit itu kalau kita ingin memahaminya kok. Sederhana. Sekali lagi ya, kalau kita bisa pakai handphone, bukan berarti kita harus tahu cara bikin handphone. Yang penting kita tahu pakainya gimana, itu udah cukup. Gitu Mas Syarif. Oke, Pak Ahmad. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih untuk waktunya juga, Pak Ahmad. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur semua yang udah nonton dan juga menjadi pahala dan keberkahan nih untuk kita semua. Sampai ketemu di Ramadan Ngabuburit bareng Foodies berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Terima kasih, Mat. Terima kasih sama-sama.